Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan, pada saat malam hari ini Tuhan, kami hadir kehadiran-Mu Tuhan, untuk menaikkan ucapan syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hari yang kami lalui Tuhan, sehingga Tuhan pertemukan kembali kami pada saat malam hari ini dengan tubuh yang sehat dan dengan tubuh yang penuh berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat malam hari ini kami hendak memulai kebaktian Tuhan, kiranya Tuhan campur tangan dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Shalom semuanya. Selamat malam. Shalom Pak Petrus. Shalom Pak Petrus. Kita mau mulai acara The Truth Mission kali ini 3 Februari 2025. Tak terasa juga sudah memasuki bulan yang kedua. Ya, semakin mendekat saya ulang tahun ke-70. Tinggal 13 hari lagi. 12 hari. Iya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ada sedikit catatan di sini untuk saudara dan untuk saya juga ya. Yang membuat kita tidak bisa maksimal dengan Tuhan adalah kita menikmati dosa. Dan kalau kita bisa menaklukkan diri kita dan daging kita, itu pasti bisa menyukakan hati dan menyenangkan hati Tuhan kita. Ya, ini kita buka dengan satu pujian, Tuhan tolong ingatkanku terus. Amin. Tuhan tolong ingatkan terus, hidup di bumi seperti arus, tak henti mengalir menuju lautan, hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya tergoncang, tiada yang dapat bertahan, segalanya menjadi genangan api, kebinasaan tak bertepi. Tuhan tolong ingatkan ku terus, hidup di bumi seperti arus, tak henti mengalir menuju lautan, hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya terguncang, tiada yang dapat bertahan, segalanya menjadi genangan api, kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa.
seperti arus tak henti mengalir menuju lautan, hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya terguncang, tiada yang tetap bertahan. Segalanya menjadi genangan api, kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Saya serahkan kepada hambanya Pak Frenkie Chong. Mari kita berdoa. Allah kami yang bertahta di atas kerajaan surga, kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, atas kami semua yang berkumpul malam hari ini. Kehadiran kami saat ini membuktikan penyertaan Tuhan sempurna di atas segala pergumulan hidup pelayanan yang kami hadapi. Kami mempercayai Tuhan yang akan membawa kami kepada tempat yang tenang, rumput yang hijau, dan Tuhan akan memberikan firman-Mu kepada kami. Inilah makanan jiwa kami, ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Shalom, Pak Frenkie. Shalom, Pak Frenkie. Shalom, Pak Frenkie. Selamat malam, Pak Frenkie. Salam. Ya, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom, Pak Frenkie juga selamat malam Shalom. semuanya. Shalom, Pak Frenkie. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan senior, Ya, shalom, selamat malam. jika Bapak Ibu dari 100 akun yang hadir malam hari ini, yang beberapa hari yang lalu mungkin merayakan hari Imlek, ya memang terlambat. Daripada tidak sama sekali, izinkan saya mengucapkan Kyonghee Facai. Kyonghee Facai. Kyonghee Facai ya, nanti ampaunya saya email semuanya. Kyonghee. Baik, puji Tuhan. Nanti Bapak Pendeta Joni Elman akan membantu saya membacakan beberapa ayat.
Yang terhormat, saya minta bantuan kepada Bapak Pendeta Joni Elman untuk membacakan beberapa ayat. Saudaraku, rekan-rekan hamba Tuhan, yang tentu yang dikasihi Tuhan. Saya tidak janjian sama sekali dengan pimpinan kita, Bapak Pendeta Petrus, mengenai apa yang ingin disampaikan dalam kesempatan ini. Tetapi nampaknya beliau telah memberikan kita DP, ya, istilahnya down payment, apa yang akan saya sampaikan melalui pujian tadi. Luar biasa. Memang kalau kita sudah sehati, kalau kita sudah seroh, tahu apa yang diinginkan. Tuhan tolong ingatkanku terus. Bapak Ibu, mengapa kita perlu diingatkan terus? Karena manusia itu sering lupa. Sebelah mana? Sebelah mana? Luar. Ngomong mana ya? Bocor ya, bocor ya. Gak apa-apa. Ya. Mengapa manusia harus diingatkan terus? Karena manusia sering lupa. Atau manusia pelupa. Dalam ilmu komunikasi massa yang pernah saya baca, misalnya ada kejadian heboh, misalnya kejadian korupsi sekian triliun yang melibatkan aparat keamanan, yang melibatkan para pengusaha, itu viral. Viral. Tetapi panas viralnya itu tidak lebih dari 14 hari. Nanti timbul berita viral yang lain, maka berita viral yang pertama tertutup. Makanya dalam komunikasi massa, biasanya berita viral selama 3 bulan akan hilang lenyap. Itu kata pakar komunikasi massa. Tetapi yang kita bicarakan malam hari ini adalah kehidupan. Manusia boleh lupa untuk hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di dunia. Misalnya ia lupa belajar, seorang pelajar, maka dampaknya adalah nilainya akan turun. Kalau seorang lupa mandi, saya percaya Bapak Ibu pasti segar-segar sudah mandi semua. Maka yang terjadi adalah badan, tubuh tidak enak aromanya. Atau dia lupa mencari jodoh. Ya, apakah di sini masih ada hamba-hamba Tuhan yang jomblo sendirian, mungkin karena kerjaan pelayanan terlalu banyak sehingga lupa mencari jodoh? Ada ya. Pak Maris Manulang ya, ada ya Pak ya, ada. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada Pak. Iya, akhirnya menjadi bisa jadi ya istilahnya perawan tua atau perjaka lapuk ya, saking tuanya belum dapat jodoh karena lupa cari jodoh ya. Tetapi masih bisa cari jodoh, bisa. Masih bisa badannya bersih, bisa. Apakah pelajar itu bisa lulus? Bisa. Diulang kembali. Tetapi yang mengerikan adalah ketika orang lupa untuk hal-hal yang rohani. Lupa untuk hal-hal yang bersifat batiniah. Kalau kita lupa untuk menghidupi hal-hal yang bersifat batiniah, maka kerusakan atau kehancurannya bukan saja 70 tahun. Tetapi kerusakan dan kehancuran hidupnya
kebinasaan tak bertepi. Saya tidak dapat membayangkan kehidupan di dalam dunia yang kata firman Tuhan, kebinasaan tak bertepi. Diminta untuk mengasihi, melupakan kesalahan orang lain, lupa. Dengan emosi, dengan marah, dia katakan, saya tidak dapat mengampuni kamu. Lupa. Lupa. Kalau Roh Kudus tidak menyentuh hatinya dan mengingatkan bahwa tindakan itu adalah tindakan yang berbahaya, kita akan dikirim ke dalam dunia yang tidak bertepi dalam hal kebinasaan. Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, Pak Joni akan membukanya di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 26. Kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-26. Silakan Bapak Pendeta. Puji Tuhan. Demikian kitab Ibrani pasal 12 ayat 26. Pada waktu itu suaranya mengguncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jangan lupa. Jangan lupa. Gempa bumi 7,8 skala Richter saja sudah mampu meluluhlantakkan setengah kota Jakarta. Gempa bumi 9,2 skala Richter telah meluluhlantakkan Serambi Aceh. Itu baru gempa bumi. Tetapi Tuhan katakan satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi, melainkan gempa langit. Jangan lupa. Hitung hari-hari hidup kita. Tuhan ajarku menghitung hari. Berapa hari yang sudah kita lewati, hitunglah. Kita akan merayakan bersama-sama 15 Februari ulang tahun pimpinan kita. Bapak Pendeta Petrus tadi katakan 12 hari lagi. Hitung. Hitung. Hitunglah berapa hari tersisa. Kalau 70 tahun saja lewat dengan cepat, apalagi sisanya. Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, jangan lupa. Terima kasih Pak Petrus yang telah melandasi firman Tuhan yang hebat ini. Jangan lupa untuk hal-hal yang berkaitan dengan kekekalan. Jangan lupa untuk minta maaf jika kita ada bersalah kepada orang. Jangan lupa memberi maaf, melupakan dan mengampuni dan melupakan ketika orang datang kepadamu. Ini hal-hal yang berkaitan dengan kekekalan. Jangan berbuat salah sedikit pun. Jangan membenci. Membenci adalah membunuh. Dan pembunuh tidak mendapatkan tempat sedikit pun dalam kerajaan Bapa. Ingatlah Pak Cong.
Ingatlah rekan-rekan hamba Tuhan. Jangan menyimpan kesalahan, dosa, kecemaran sedikit pun. Kita sedang menjalani hari-hari sisa. Jangan lupa untuk selalu bebersih, berkemas-kemas. Pastikan tidak ada noda kejahatan setitik pun dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, kalau malam hari ini kita bisa saling tatap layar. 1 bulan sekali kita tatap layar. Jangan sampai kita tidak tatap muka di kerajaan Bapa. Jangan sampai 120 akun yang hadir pada malam hari ini tatap layar, tetapi tidak tatap muka di keabadian. Luar biasa, kebinasaan tak bertepi. Biarlah Roh Kudus berbicara kepada kita masing-masing. Di bagian mana dalam hidup kita yang harus kita bereskan. Kalau Roh Kudus mengingatkan seseorang untuk engkau ampuni, hubungilah usai ibadah ini. Katakan kepadanya, aku mengasihimu. Beres. Kalau Roh Kudus mengingatkan kita untuk meminta maaf kepada seseorang yang pernah kita sakiti, hubungi usai ibadah ini. Aku minta maaf. Beres. Kita akan menghadapi ketegangan di atas segala ketegangan. Kalau orang sudah beres dengan Tuhan, bersih hidupnya, maka ketika menghadap Tuhan itu tidak tegang. Seperti seorang yang dipanggil polisi, dipanggil KPK, itu kalau dia punya salah, tegangnya luar biasa. Tapi kalau dia bersih, dia hanya menjadi saksi, tidak terlalu tegang. Untuk urusan KPK dan polisi saja, tegangnya luar biasa. Apalagi ketika kita menghadap tahta pengadilan Allah. Ketegangan di atas ketegangan. Ini urusan pribadi kita dengan Tuhan. Oleh karenanya, rekan-rekan hamba Tuhan, dengarkanlah suara Tuhan. Itu menjadi judul dalam pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Saudaraku, saya menggumulkan apa yang ingin saya sampaikan malam hari ini beberapa waktu yang lalu. Saya benar-benar meminta Tuhan, tolonglah kami, agar kami benar-benar mendengar suara Tuhan, bukan suara manusia. Dan sekiranya Tuhan berkenan, Tuhan pakailah pelayanmu ini untuk melanjutkan, meneruskan apa yang menjadi isi hatimu yang ingin kami dengar. Tolong Tuhan, kami sudah mendengar banyak suara manusia. Kami kadang-kadang jenuh, bosan, tidak memberikan perubahan. Tuhan, kami minta malam hari ini, Tuhanlah yang berbicara. Demikianlah isi pergumulan saya beberapa waktu yang lalu, sampai akhirnya Tuhan menetapkan satu tema, mendengar suaraku. Bapak Ibu yang saya hormati, judul dalam kesempatan ini nampaknya sederhana. Mendengar suara Tuhan.
Tetapi kenyataannya menjadi tidak mudah, menjadi sulit, kadang menjadi hal yang mustahil. Mendengar suara Tuhan itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi hal yang mustahil. Kita, para pembicara, rekan-rekan hamba Tuhan, yang sering mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan khotbah. Kita sering menggunakan kalimat ini. Mendengar suara Tuhan. Menyampaikan sesuatu yang katanya dari Tuhan. Namun, jika kita mau jujur, maka tidak sedikit ucapan mendengar suara Tuhan tidak lebih karena kebiasaan. Karena supaya dianggap sebagai kaum atau orang rohani, atau untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Alih-alih mendengar suara Tuhan, yang ada adalah suara dari pikiran kita sendiri, dan kita klaim sebagai mendengar suara Tuhan. Disinilah kita mesti berhati-hati. Kiranya kita dijauhkan ketika kita mendengar suara hati kita, lalu kita klaim sebagai suara hati Tuhan. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Pada masa kini, hari ini, rasa-rasanya aktivitas mendengar suara Tuhan menjadi sesuatu yang sangat sakral. Sepertinya pada hari-hari ini, kalau orang berbicara mendengar suara Tuhan, itu terkesan mistik. Mistik. Dan ada juga yang terkesan mengada-ngada. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Apakah benar demikian? Sebagai hamba Tuhan, tentunya kita mempercayai bahwa Allah itu tidak berubah. Sampai ada lagu sekolah minggunya, Tuhan Yesus tidak berubah. Allah tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Pertanyaannya adalah, apanya yang tidak berubah? Apanya yang tidak berubah? Ya semuanya. Iya, semuanya. Apa itu? Apa saja itu? Ya Pak, kuasanya, amin, tidak berubah. Kasihnya, amin, tidak berubah. Keberadaannya, amin, tidak berubah. Dan yang lain-lain termasuk perkataannya pun tidak berubah. Perkataan Allah tidak berubah. Mari Bapak Pendeta Joni Elman, kita membaca Kejadian 2 ayat 16. Perhatikan Bapak Ibu rekan-rekan hamba Tuhan yang saya kasihi. Termasuk perkataan Tuhan tidak berubah. Mari kita perhatikan Kejadian 2 ayat 16. Ya. Kejadian pasal 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Perhatikan Bapak Ibu. Ini Allah sedang berkata, Allah sedang memberi perintah, Allah sedang berbicara kepada manusia. Yang dalam konteks ayat ini, Allah sedang berbicara kepada Adam. Tadi saya katakan bahwa Allah tidak berubah, termasuk perkataannya.
Lihat bagaimana Allah begitu bebasnya berbicara, berkata, ngobrol dengan Adam. Apakah Allah bisa ngobrol dengan Bapak Pendeta Yeremia dari Ponorogo? Bisa. Bisa. Apakah Allah dapat berbicara kepada hambanya, Bapak Pendeta Frankie Ombo? Bisa. Bisa sekali. Kita baca kembali Bapak Pendeta Joni, Kejadian 4, ayat yang ke-6. Kejadian 4, Kejadian ayat pasal yang ke-6. 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Bu, kalau ada Mohon di-mute ya, Bu. Baik, ya. Baik, ya, baik, saya lanjutkan ya, nggak apa-apa ya, saya lanjutkan ini ya. Bapak. Biarkan nanti ini bagian dari host yang akan membantu ya, nggak apa-apa. Firman Tuhan kepada Kain. Dari? Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas? Allah dapat berbicara kepada Kain, Allah juga dapat berkata kepada Bapak Amos, Yota, dan Lapu. Kalau Allah dapat berfirman kepada Kain, Allah juga dapat berfirman kepada Bapak Pendeta John Harlan Winarta. Allah bisa membaca hati Kain, Allah juga dapat membaca hati Ibu Pendeta Musripah. Kalau Allah dapat membaca suasana atau keadaan kondisi hatinya Kain, Allah juga dapat mengetahui apa yang menjadi isi dari hati Pendeta Elia Suharyadi. Tidak berubah. Tidak berubah. Kejadian 6 ayat 13, Bapak Pendeta Joni. Ya, Kejadian 3 ayat nggak tahu. 16. Tapi kan secara Kejadian 6 ayat yang ke-13. Hmm. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah pasti berbicara. Berfirmanlah, berkatalah Allah kepada Nuh. Lihat bagaimana Allah dengan bebasnya menyampaikan isi hatinya kepada Nuh. Sejatinya Allah juga bisa berbicara dengan bebas kepada kita malam hari ini. Allah dapat berkata, berfirman kepada Musa. Berfirman kepada nabi-nabi. Allah juga berbicara kepada kita. Sampai anaknya yang tunggal. Sampai kepada Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat, Allah juga berkata, mari Pak Joni, kita baca kembali Injil Yohanes 12, ayat 49. Injil Yohanes 12, ayat yang ke-49. Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-49 demikian. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan.
Kita sudah sampai kepada puncak pemberitaan firman Tuhan ini. Jadi ketika hamba-hamba Tuhan berbicara, dia harus berbicara atas apa yang ia dengar dari Allah. Sekelas juru selamat kita yang kita sangat junjung tinggi, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata bukan dari diriku sendiri." Jadi jangan sampai ketika kita berkhotbah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu kita sedang mengangkat pikiran kita sendiri, bukan suara Allah. Kiranya kita dijauhkan dari kesalahan fatal ini. Oleh karenanya, seluruh hamba Tuhan yang hadir pada malam hari ini benar-benar harus berjumpa dengan Allah setiap waktu. Kita harus mengalami Allah setiap saat dan mendapatkan anugerah hikmat atas apa yang akan kita sampaikan kepada jemaat kita, kepada orang lain. Kalau bukan dari Allah, pertimbangkanlah kembali apa yang ingin kita katakan. Jangan kita berkata, mengajar, berkhotbah dari pikiran kita sendiri. Apalagi kalau kita menyerang seseorang. Itu pasti bukan dari Allah. Menggunakan mimbar untuk curcol atau curhat colongan. Menggunakan mimbar untuk melampiaskan kemarahan. Menggunakan mimbar untuk menyinggung orang lain. Itu pasti bukan dari Allah. Kita telah bersalah kepada Tuhan, termasuk pembicaranya. Oleh karenanya, Bapak Ibu rekan-rekan hamba Tuhan, kita gunakan sisa waktu hidup kita, hari-hari sisa hidup kita, untuk terus berjumpa dengan Tuhan dalam doa, pembacaan Alkitab, pelayanan, atau hal-hal yang berkaitan dengan kekekalan. Jangan lupa. Jangan lupa Pak Cong. Jangan lupa Pak Yeremia. Jangan lupa Ibu Yatemi. Berjuanglah untuk hal-hal yang bersifat batinnya. Karena kita tidak tahu 1 jam kehidupan kita seperti apa. 1 jam ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata, dari apa yang ia dengar dari Bapaknya. Ini hebat. Ini berita luar biasa hebatnya. Kita ikuti teladan Tuhan kita. Kita juga harus mengatakan apa yang kita dengar dari Bapa. Allah pasti berbicara. Pasti. Mungkin kita katakan, Tuhan, aku tidak tahu lagi apa yang harus kubicarakan. Aku tidak tahu lagi bahan khotbah yang aku sampaikan. Berjumpalah dengan Allah. Pasti Allah akan berbicara. Ibu Shirley, Ibu Pendeta Shirley, ini materinya. Ini bahannya. Ini suara hatiku yang harus kau sampaikan kepada jemaatmu. Ibu Pendeta Lydia Anom, ini yang engkau akan sampaikan. Ini suara hatiku, sampaikanlah. Allah pasti berbicara. Tidak mungkin Tuhan menutup mulutnya kepada hamba-hambanya. Tetapi, kitalah yang sering menutup hati kita untuk mendengar suara Allah. Kitalah yang sering menjadi
halangan untuk mendengar suara Tuhan. Mari kita baca kembali Yohanes 14 ayat 15, 16, 17. Bapak Pendeta Joni Elman. Bapak Ibu ikuti terus pembacaan firman Tuhan ini. Yohanes 14 ayat 15, 16, 17. Yohanes 14 ayat 16. Maka akan minta kepada, kami ulangi, aku akan meminta kepada Bapa dan ia 15 dulu, Pak Joni. memberikan kepadamu Pak seorang Joni, maaf. yang lain, Maaf, Pak supaya Joni. ia menyertai kamu selama-lamanya. Baik. Pak Joni mulai dari ayat 15 boleh, Pak? Oh ya Pak. Baik, baik. Bentar. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sebab aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jangan-jangan kita masih menggenggam dunia. Jangan-jangan kita masih mengharapkan dunia memberi kebahagiaan. Orang-orang yang masih menggenggam dunia tidak akan dapat menggenggam surga. Kita tidak dapat melayani dua Tuhan. Allah, Tuhan, atau tidak sama sekali. Mungkin kedengarannya cukup sadis kalimat ini. Mungkin kedengarannya cukup ekstrim kalimat ini. Tuhan atau tidak sama sekali. Tidak ada area tengah. Tidak ada area abu-abu atau mediokritas. Tuhan atau tidak sama sekali. Dunia satu-satunya seorang istri adalah suaminya, bukan? Dunia seorang suami adalah istrinya, bukan? Saya mau tanya tapi tidak perlu dijawab. Jawablah di hati. Apakah ibu-ibu senang kalau di madu? Tidak, Pak. Oh iya dong, Tidak ada keren banget ya. wanita yang mau dimadu. Jadi tidak boleh ada laki-laki lain di dalam pikiran seorang istri. Tidak boleh ada perempuan lain di pikiran seorang suami selain istrinya. Demikian dengan Allah. Seorang yang masih memiliki kebahagiaan dunia ini tidak dapat dimiliki Allah karena dia dimiliki dunia. Jika pada masa purba yang lalu Allah berbicara melalui Nuh, Musa, Yosua, Nathan, Samuel, Tuhan Yesus, dan para nabi, maka pada masa sekarang pun Allah berbicara dengan menempatkan rohnya sendiri di dalam hati dan pikiran manusia. Luar biasa. Luar biasa. Kalau dulu zaman purba Allah berbicara kepada Musa, Musa mesti naik ke atas gunung tinggi menemui Allah. Harus bersih, mempersembahkan korban bakaran. Baru dapat menemui Allah. Sekarang Bapak Pendeta Ambar Blitar nggak perlu naik gunung. Nggak perlu ke Yerusalem. Tidak perlu. Saat ini pun kalau kita tutup mata sebagai tanda kita keseriusan, kita langsung bisa mendengar suara Allah. Kita langsung bisa berkata-kata dengan Allah. Bukankah itu luar biasa? Bapak Pendeta Nathanael Wow dari Blitar pun dapat berbicara kepada Allah secara bebas. Kenapa kita tidak jumpai Allah dan mendengar apa katanya? Ini waktu yang hebat sekali. Roh Kudus, roh kebenaran, roh Bapa ditempatkan dalam hati kita. Puji Tuhan, haleluya.
Namun sayang, manusialah yang menjadi kausalitas prima atau penyebab utama tidak dengarnya suara Allah. Kitalah yang menjadi penghalang utama tidak mendengar suara Allah. Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan. Ini masa dekade abad yang luar biasa. Kita hidup di ujung akhir zaman. Kita semua ini 134 akun, kita semua hidup di penghujung akhir zaman. Dimeteraikan oleh Roh Allah, Roh Kudus, Roh kebenaran sebagai hamba-hambanya. Mari kita habis-habisan dengan Tuhan. Kita habis-habisan menjumpai Tuhan. Kita habis-habisan mengalami Tuhan. Maka kita akan dipakai sebagai alatnya, sebagai soko guru yang menyelamatkan banyak orang. Dan pertemuan kita dengan Allah di udara nanti, di langit baru, bumi baru lagi. Bukan isapan jempol. Pasti Ibu, Bapak, kita akan bertemu dengan Tuhan. Hal yang luar biasa. Bapak Pendeta Johnny Elman. Mari kita baca kembali Yesaya 59 ayat yang 1 dan 2 serta 3. Yesaya 59 ayat 1 sampai yang ketiga. Silakan, Pak. Karyanya. Silakan. Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab ayat 3. Ayat 3. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Jika kita membaca Yesaya 59 ayat 1 sampai 3, mungkin kita berpikir tentang orang lain. Kita berpikir tentang orang lain. Jarang berpikir tentang kita. Benarlah yang firman Tuhan katakan, kita hanya mampu melihat selumbar pada mata saudara kita. Tapi kita tidak mampu melihat balok dalam mata kita. Ya. Baiklah, kita ganti Pak Joni Elman. Ya. Katakunya itu diganti, katamunya itu diganti dengan ku. Coba, beda nanti. Kita ikuti Bapak Ibu dengan hati. Walaupun Bapak Pendeta Johnny Elman yang membaca, coba kita taruh diri kita di kalimat itu. Silakan, Pak Joni. Ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Kami ulangi. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara aku dan Allahku ialah segala kejahatanku. Puji dan Tuhan. Membuat Puji Tuhan. Dia menyembunyikan diri terhadap aku sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosaku. Sebab tanganku cemar oleh darah dan jariku oleh kejahatan. Mulutku mengucapkan dusta, lidahku menyebut-nyebut kecurangan. Beda bukan? Yang sedang dibicarakan di sini
bukan orang lain. Yang sedang dibicarakan di sini adalah kita. Kita. Jangan lupa itu. Jangan sampai kita dibuang Tuhan di dalam kebinasaan yang tak bertepi karena lidah dusta. Katakan ya bila ya, katakan tidak bila tidak. Mengapa kita sering mengarang-arang cerita, membesar-besarkan masalah? Jangan lupa, kebinasaan tak bertepi. Cemar, jahat, culas, pengkhianat, tidak suka mengalah, tidak suka dinasehati, keras, mau menang sendiri, dan lain-lainnya. Jangan lupa, inilah perkataan Tuhan buat kita malam hari ini, bukan buat orang lain. Biarlah kita diberikan hati yang rendah, pikiran yang suci, agar kita mampu membaca kedalaman hati kita dan menemukan banyak cacat karakter yang mesti diperbaiki. Kita sering lupa, inilah yang menentukan apakah kita akan hidup dalam kehinaan kekal atau kemuliaan kekal. Bapak Ibu, kehinaan kekal tak bertepi, kebinasaan tak bertepi. Jangan salah pilih, jangan belum dibereskan. Bapak Ibu akan menjadi soko guru, teladan, contoh untuk para jemaat atau pendengarmu. Allah pasti berbicara melalui hidup kita, melalui pikiran, perasaan, dan mulut kita, asal kita bersih. Kita tidak perlu melihat, menilai, menghakimi satu orang pun. Hakimilah dirimu sendiri. Sampai-sampai Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 43. Ini makin panas nih Pak Joni, makin panas nih. Lihat dalam Yohanes 8 ayat 43. Oh, Bapak Joninya nggak ada ya. Baik, nggak apa-apa saya bacakan. Oh, masih ada. Silakan Pak Jon. Yohanes 8 ayat 43. Maaf, suaranya nggak ada ya Pak Jon ya. Padahal udah terbuka ya mic-nya ya. Iya, nggak kedengaran Pak, maaf. Kenapa ya? Baik, izin saya membacakannya. Yohanes 8 ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Tuhan Yesus berkata kepada kita malam hari ini, engkau mengerti tidak bahasaku? Aku minta engkau mengalah, tapi engkau anggap kalah. Aku minta engkau mengasihi, tapi engkau malah melukai. Mengapa engkau tidak mengerti bahasaku? Ampuni dan lupakan kesalahan orang lain kepadamu. Tetapi engkau dengan berbagai argumentasi berkata, Tuhan dia yang salah, aku tidak. Mengapa engkau tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Kita dapat membayangkan kesedihan hati Allah ketika anak-anaknya tidak mendengarkan suaranya. Saya cukup memahami bagaimana ketika orang tua tidak didengar suaranya, nasihatnya, perkataannya oleh anak-anaknya. Luka dalam. Demikian dengan Allah. Ketika anak-anaknya tidak mendengar suaranya, Allah luka. Allah jadi susah. Ketika sepasang orang tua
Dalam hal ini mungkin ibu menasihati anaknya, nak, jauhi narkoba ya nak. Jauhi karena itu berbahaya buat hidupmu. Terus dinasihati. Orang tua terus menasihati, takutnya anaknya lupa. Terus dinasihati, sayang anaknya tidak mendengar. Lalu anak itu mulai mencoba-coba narkoba dan tertangkap oleh pihak yang berwajib. Harus menjalani masa hukuman sekian tahun. Bapak Ibu tahu siapa yang paling sedih? Ibunda. Orang tuanya sedih. Sampai-sampai ibu berani berkata, Pak polisi, tolong bebaskan anak saya, biar saya saja yang dipenjara. Bisa begitu. Ketika kita tidak mendengar suara Allah, Allah paling berduka, Allah paling sedih, Allah paling susah. Kenapa? Kalau anak-anaknya tidak mendengar suaranya, tidak melakukan perintahnya, ujung-ujungnya binasa. Dan Allah tidak ingin seorang pun binasa. Tapi manusia memilih binasa. Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan. Jangan sampai kita tidak menangkap firman Allah. Jangan sampai kita tidak mengerti bahasa Allah. Allah berkata seperti ini, kita lakukannya seperti itu. Allah berkatanya seperti itu, kita lakukannya seperti ini. Benar-benar tidak mengerti bahasa Allah. Kita hamba-hamba Tuhan masa kini. Kita tidak mau lihat orang lain. Kita hanya mau lihat diri kita yang ada malam hari ini. Jujur, kita sering didapati tidak mengerti bahasanya Tuhan. Padahal Tuhan berbicara. Bapak Pendeta Tumini, udah ampunilah. Sudahlah. Bapak Petrus Parno, sudahlah. Ampuni, lupakan. Tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kan kita sering tidak mengerti bahasa Tuhan. Tuhan tidak apa-apa sih, tidak apa-apa Tuhan. Tapi dia mulutnya bocor Tuhan. Dia menghina aku. Dia merendahkan martabatku. Padahal bahasa Tuhan berkata, jika itu tergantung padamu, jadilah pendamai bagi semua orang. Itu bahasa Tuhan. Tapi yang kita lakukan adalah bahasa kita. Jemaatku pindah ke tempat yang lain. Tuhan katakan tidak apa-apa, itu dombaku, tenang saja. Tapi kita jadi gusar. Kita bisa menuduh orang lain. Kenapa kau ambil jemaatku? Kesalahpahaman, pertengkaran, perselisihan, dan akhirnya perpisahan tidak dapat dielakkan antara hamba Tuhan yang satu dengan hamba Tuhan yang lain. Timbul kecurigaan, kemarahan. Tidak mengerti bahasa Tuhan. Kalau kita mengerti bahasa Tuhan, kita berkata seperti Maria berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku seperti kehendakmu. Haleluya. Kita sering didapati tidak mengerti bahasa Tuhan. Karena kita hanya tahu firman Tuhan, tapi tidak mau tahu bagaimana menerjemahkan firman itu dalam kehidupan kita. Kita selalu menunjuk orang lain dan kita gagal menunjuk diri kita sendiri. Firman Tuhan hanya menjadi bahan khotbah. Firman Tuhan hanya jadi bahan diskusi. Bahkan firman Tuhan hanya menjadi ajang perdebatan teologi. Di media-media sosial, lihat bagaimana orang-orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan, saling serang, saling merendahkan,
Saya berdoa dan berharap 137 akun yang malam hari ini hadir jangan masuk dalam area itu. Kenalilah bahasa Tuhan yang penuh dengan kasih. Kenalilah bahasa Tuhan yang penuh dengan kemurahan, pengampunan, kesabaran, penguasaan diri. Kenapa? Sebenarnya Allah Bapa di surga saat ini sedang melihat kita. Kalau anak-anaknya mendengar, Allah pasti tersenyum. Tetapi kebanyakan anak-anaknya tidak dengar-dengaran, tidak mengerti bahasa Tuhan, dan tidak menangkap apa maksud Tuhan. Tuhan gusar. Bapak Pendeta Amos, bertahan ya, jangan bikin salah. Bapak Pendeta Johan Latum Pina, jangan bersalah. Aku sangat menunggu kehadiranmu. Aku berkata dalam firman-Ku, aku ingin di mana aku berada. Bapak Johan juga harus ada bersamaku. Jangan bersalah. Tidak lama lagi, Bapak Pendeta Nathanael, tidak lama lagi. Jangan bersalah kepada Tuhan. Firman Tuhan hanya menjadi bahan khotbah, bahan diskusi, bahkan bahan perdebatan untuk saling menyalahkan. Dijauhkan kita Tuhan dari hal ini. Ramai, riuh di media sosial, tetapi sepi dalam kehidupan nyata. Perkataan Allah supaya kita saling mengasihi, bahkan mengasihi musuh, sepi bukan? Mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain, sepi. Biarlah kita mengambil jalan yang sepi ini untuk bertemu Tuhan. Jangan masuk dalam keramaian, keriuhan yang membawa kita, yang dapat membawa kita kepada kebinasaan abadi. Saudaraku, rekan-rekan hamba Tuhan yang saya sangat hormati, kita percaya bahwa Allah pasti memberikan pertolongan atas segala pergumulan hidup dan pelayanan kita. Allah pasti mendengar doa kita dan pasti memberikan jalan keluar. Tetapi lebih daripada itu, Allah tertarik kepada hidupmu. Allah bukan tidak tertarik untuk menyembuhkanmu. Allah bukan tidak tertarik untuk memberkatimu. Allah bukan tertarik untuk terus memberkati pelayananmu. Allah pasti tertarik, tapi jauh daripada itu, Allah tertarik kepada keselamatan jiwamu. Allah tertarik kepada keselamatan jiwa kita. Dan itu tidak dapat diulang. Tidak dapat diulang. Saat ini tidak akan pernah terulang. Rekan-rekan hamba Tuhan, saya mohon maaf, saya tidak bermaksud mengajari. Saya mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menggurui. Dijauhkan Tuhan dari hal itu. Tetapi izinkan saya untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa kita sedang menjalani sisa-sisa hari. Sisa-sisa hari. Kiranya kita dijauhkan dari kejahatan, kecembaran, dan dosa. Setipis apapun, sekecil apapun, supaya kita dapat mendengar suara Tuhan. Ibarat sebuah ruangan, biarlah ruangan hidup kita dipenuhi secara penuh oleh Roh Kudus. Dan kita tidak menyisakan ruangan sekecil apapun bagi kejahatan, dosa, dan pelanggaran. Kita tidak meninggalkan
ruang sekecil apapun bagi kecemaran. Namun kalau kita masih belum menyelesaikan kejahatan, kecemaran, dosa, dan pelanggaran, maka suara Tuhan sebesar apapun tidak akan terdengar. Sebaliknya, suara iblis sekecil apapun akan terdengar karena kejahatan dosa menjadi pangkalan utama dia hadir. Apa yang ada di dalam hati manusia, itu juga yang keluar. Jika di dalamnya penuh dengan berbagai kejahatan dosa dan dusta, maka yang nampak pun demikian. Suara Tuhan semakin kecil. Suara Tuhan makin redup. Dan akhirnya suara Tuhan mati, tak terdengar dalam diri orang tersebut. Jika kita tidak dapat lagi dinasihati, itu potensi suara Tuhan mati di dalam hidup orang itu. Ketika kita tidak mau berdamai, itu sudah menjadi tanda suara Tuhan mati dalam hidup orang itu. Sehebat apapun pelayanannya, Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu, karena kamu tidak mengerti bahasaku. Jangan dukakan Roh Kudus. Ayat yang terakhir, Bapak Joni. Ayat yang terakhir. 1 Petrus 3 ayat 13 dan 14. 1 Petrus 3 ayat 13 dan 14. Ya. 1 Petrus 3 ayat 3 dan 14. Siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Amin. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Amin. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti. Dan janganlah gentar. Ayat 17. Ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Puji Tuhan. Siapakah yang akan berbuat jahat kepada kamu jika kamu rajin berbuat baik? Rasanya tidak ada. Orang baik pasti diperlakukan baik. Tapi firman Tuhan katakan, kalau perbuatan baik kita dibalas dengan perbuatan jahat, air susu dibalas dengan air tuba, kan begitu ya manusia? Udah baik-baik kita dikerjain, udah baik-baik kita dicurigain. Kalaupun sampai di titik itu katanya, kamu berbahagia. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kamu akan menderita. Kalau kamu dikerjai orang, tetapi kamu lebih tetap mengasihi dia, itu orang berbahagia. Bapak Ibu, ternyata bahagia itu bukan karena banyak uang, kaya harta, kaya kedudukan, posisi dan lain sebagainya. Ternyata yang membuat kita bahagia adalah kita selalu berbuat baik. Berbuat baik kepada orang yang menjahati. Itu orang berbahagia. Mari kita ambil jalur ini. Jadilah orang berbahagia. Dan pada saatnya nanti, kita akan bahagia selamanya. Karena kita tidak bersalah kepada Tuhan. Kita mendengar suara Tuhan. Kita mengerti bahasa Tuhan. Oleh karena itu, ditujukan kepada hamba-hamba Tuhan. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang cemar. Buanglah semua kejahatan. Buanglah tipu muslihat. Buanglah kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Niscaya suasana hati kita akan bersih. Suasana hati kita akan jernih. Suasana batin kita akan segar. Dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi suasana hati seperti ini, maka sekecil apapun suara Tuhan akan kita dengar. Selembut apapun suara Tuhan, kita akan mendengar. Amin, amin. Sebaliknya, sekeras apapun suara iblis tidak dapat memasuki hati dan pikiran kita. Selamat berjuang Bapak Ibu.
Selamat melayani Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Renungan firman Tuhannya Bapak Franky sangat memberkati sekali. Terima kasih. Puji Tuhan, Bu Pendeta Yatemi, Ibu Pendeta Yatemi selalu hadir nih ya. Wajahnya, suaranya itu nggak lupa kita ya. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Pendeta Tumini, Bapak Pendeta Tumi Handayani, silakan. Iya, saya Pak Misyanto, Pak. Oh, Pak Misyanto ya. Karena ini tulisannya Pak Tumini, maaf ya Pak, maaf ya Pak. Iya, iya. Terima kasih Pak, firman-Nya luar biasa. Ya, saya sangat senang sekali. Tapi juga ditusuk-tusuk rasanya Pak, begitu ya. Saya juga Pak. Pak, pertanyaan saya begini Pak. Yang pertama, 3 pertanyaan Pak. Yang pertama, pertanyaan saya adalah bagaimana kita mengerti suara Tuhan pada saat kita berdoa dan bergumul? Apa kadang-kadang untuk membedakan suara hati dan suara jiwa itu sulit saya untuk membedakan itu suara Tuhan atau siapa, suara hati saya pada saat berdoa seperti itu, Pak. Yang kedua pertanyaan saya, Pak, pada saat kita mempersiapkan khotbah di sana, bagaimana membedakan suara Tuhan dan suara hati, keputusan, kesimpulan yang kita buat itu, membedakan bagaimana Pak? Nah, begitu. Terus yang selanjutnya ketiga, Pak, pertanyaan saya adalah pada saat kita mengajar firman, gitu ya, di situ kan sudah ada diktatnya, ada aturan-aturan, sudah tertata rapi begitu. Terus bagaimana Pak membedakan suara Tuhan dan suara saya, begitu ya, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih yang terhormat Bapak Pendeta Misyanto. Ini pertanyaan tidak mudah dijawab. Ya. Hanya kita bisa menjawab, tapi saya merasakan tidak tepat kalau saya menjawab. Begini, Pak Pendeta. Saya juga mengalami hal demikian. Bagaimana kita tahu bahwa ini suara Tuhan atau suara hati atau suara diri kita sendiri? Saya juga sering terjebak, tersesat. Apakah ini benar-benar suara Tuhan atau menjadi suara hati pikiran saya sendiri? Bagaimana untuk membedakannya? Pak, nampaknya jawaban ini sangat sangat subjektif ya. Sangat saya sendiri begitu ya. Jadi nampaknya kita harus bergumul dengan Tuhan. Ini yang saya akhir-akhir ini terus lakukan. Saya terus merapat dengan Tuhan. Seraya saya melihat keadaan diri saya dan berkata, Tuh Roh Kudus, tolong Tuhan, aku tidak mau salah. Kalaupun ada yang lupa, mari Tuhan ingatkan. Aku mau membereskan. Aku mau membereskan. Saya percaya ketika suasana hati kita, kehidupan kita bersih. Yang tadi dikatakan, jadi terlalu panjang untuk menolong kita. Kita benar-benar bersih, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, tetapi menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Ini kuncinya, Pak. Ternyata ketika kita berberes, kita bersih dari kejahatan. Ketika kita berdoa dan membaca Alkitab, itu pasti Allah berbicara. Kenapa? Karena kita bersih dari kejahatan. Tetapi sehebat apapun kita, level doktor, profesor teologi, tapi kita merasakan sombong luar biasa, Allah tidak dapat berbicara. Malah terpisah. Ini menurut ayat tadi dalam Yesaya tadi, yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu, antara kita dan Allah kita ialah kejahatan kita. Saya percaya Pak Misyanto, ketika hidup kita lurus dengan kebenaran, maka Allah pasti berbicara. Amin. Dalam hati nurani kita. Amin. Pasti kita dapat membedakan. Pasti kita dapat membedakan. Ini suara manusia, ini suara Allah. Kenapa? Tidak ada pemisah antara kita dengan Allah. Oh, yes. Seperti di awal saya katakan, Pak Misyanto, ini terlalu subjektif, ya, terlalu. Namun nampaknya Pak Misyanto dan rekan-rekan hamba Tuhan dapat pasti banyak-banyak pengalaman yang Bapak Ibu Pendeta bisa sampaikan. Mohon maaf atas keterbatasan jawaban ini Pak Misyanto. Selamat berjuang. Tuhan berkati.
Tapi kok kadang-kadang melalui firman malam ini saya dengar kadang-kadang merasa takut saya Pak gitu ya, takut salah gitu ya. Iya. Jangankan Pak Bisyanto yang mendengar, saya saja yang berbicara juga takut, Pak. Ya. Saya juga melihat keadaan diri saya. Oleh karenanya kita berjuang, Pak, bersama-sama. Terus berjuang. Tadi yang terakhir Pak Bisyanto katakan, bagaimana kalau ada diktat? Bagaimana ada modul, ada catatan dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kita tahu bahwa itu suara Tuhan atau suara kita sendiri? Nah, ini Pak, ini hebat. Ini pengalaman supranatural Pak sebetulnya begini Pak. Kita sudah menulis khotbah kita nih Pak ya. Kita sudah bersih, kita sudah berdoa, saat teduh, kita periksa hidup kita baik-baik saja ya. Kita siapkan doa kita siapkan bahan kita, modul kita. Tapi ketika firman disampaikan itu bisa beda Pak. Atau makin dalam. Itu makin dalam, menyentuh hati Allah, menyentuh suasana surga. Itu bisa, Pak, bisa sekali itu. Itu berulang saya alami. Dan saya juga percaya rekan-rekan hamba Tuhan juga pasti pernah mengalami hal demikian. Mau bicaranya ini nih, tapi Roh Kudus bisa uraikan begitu dalam. Wow, itu pasti Tuhan berbicara dalam hati kita ya Pak Misyanto. Oh, yes. Ya Pak, makasih Pak. Selamat melayani Bapak Pendeta, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Amin. Adakah Bapak Ibu yang lain ingin menyampaikan yang memberkati juga kita? Izinkan saya juga untuk diberkati dengan pengalaman-pengalaman rohani yang Bapak Ibu pernah alami. Disilakan. Mungkin suasananya dingin ya Pak Petrus. Iya. Shalom Pak Franklin, mungkin saya akan bersaksi tentang apa yang saya alami harian ini tadi Pak Franklin. Baik, Jadi apa yang Bapak sampaikan materi hari ini yang saya terima itu persis seperti apa yang saya sampaikan materi ini ke anak-anak saya hari ini gitu Pak. Jadi saya bawa ke kelas waktu itu materi yang saya bawa hari ini tentang diskriminasi, tentang membeda-bedakan. Dan di dalam materi yang saya ajarkan itu diambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 tentang orang Samaria yang baik hati. Di sana ada seorang yang dari Yeriko turun ke Yerusalem dan dirampok habis-habisan di pinggir jalan. Lalu ada imam yang lewat. Kita tahu semua siapa imam. Dia mengerti firman, dia paham akan kebenaran firman. Tetapi di dalam prakteknya ada orang tergeletak di pinggir jalan, tetapi imam ini tidak ada kepedulian untuk menolong sesamanya. Dan dia berlalu begitu saja. Dan ada Lewi yang lewat. Dan pada akhirnya Lewi itu juga lewat begitu saja. Kita semua tahu siapa Lewi. Lewi adalah orang yang terlibat dalam pelayanan, mengerti firman, tetapi dalam prakteknya juga tidak mempraktekkan dalam hidupnya. Terus ada orang Samaria datang. Nah ini yang saya sampaikan kepada anak didik saya. Bagaimana Tuhan membawa kita untuk berbuat baik tanpa membeda-bedakan. Dia dari mana asalnya, agamanya apa, serta ekonominya seperti apa, status sosialnya bagaimana, sukunya apa. Tapi Tuhan membawa kita untuk tetap menjadi orang baik, memberikan pertolongan tanpa membeda-bedakan. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi itu sebagian besar sama persis dengan apa yang saya sampaikan kepada anak didik saya, dan itu menemplak saya Pak. Itu apa materi yang saya sampaikan kepada anak saya itu saya juga yang harus menerima firman itu. Karena apa? Firman pedang bermata dua, tajam kepada anak-anak juga tajam kepada saya sebagai penyampai. Bagaimana kita harus menghidupi firman itu dalam hidup kita sebelum kita menyampaikan kepada anak-anak. Jadi saya terima kasih sekali Pak Franklin. Malam hari ini saya boleh menerima firman Tuhan yang Bapak sampaikan, sangat-sangat memberkati sekali Bapak. Dan sungguh saya berterima kasih saya boleh ada di Zoom di malam hari ini mendengarkan materi yang Bapak sampaikan, firman Tuhan yang hidup. Bagaimana kalau kita dekat dengan Tuhan, maka suara Tuhan itu akan keras kita dengar. Suara Tuhan itu akan kencang kita dengar saat kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita masuk ke dalam dosa, maka suara Tuhan tidak akan kita dengar, dan suara iblislah yang akan kita
dengarkan. Seperti itu. Terima kasih Betul. Bapak. Terima Sangat kasih. Terima materi kasih Bapak. Ibu Apakah Pendeta sudah Yatemi. Bapak? Terima kasih. Apa yang Ibu sampaikan mengingatkan saya dengan kejadian beberapa tahun yang lalu. Begini kejadiannya. Suatu ketika saya sedang berjalan. Lalu saya lihat dua orang anak tertabrak becak. Beberapa tahun yang lalu. Saya masih mengingat cerita itu. Saya sedang berjalan lalu saya melihat dua orang anak tertabrak becak. Lalu yang saya lakukan adalah saya langsung lari mengangkat kedua anak itu. Apa yang terjadi? Tukang beca itu diam 1000 bahasa. Masyarakat di sekitar mau memukuli saya. Jadi saya dianggap saya yang melukai anak itu. Seingat saya juga mengendarai sebuah motor. Iya, saya ingat saya mengendarai motor. Lalu di depan saya melihat dua orang anak tertabrak beca. Tukang beca itu diam dan saya langsung memarkir kendaraan saya, lalu mengangkat kedua anak itu. Masyarakat di sekitar itu mengerumuni saya, menggenggam balok, menggenggam kayu, ingin menghakimi saya. Saya ingat kejadian itu. Lalu saya bilang bukan saya yang nabrak. Orang masa saat itu tidak mau untuk mendengar itu. Apalagi orang putih kulit sama mata sipit begini. Waduh, ini jadi bulan-bulanan ini, ya. Saya bilang saya bukan penabrak, bukan. Anak-anak ini ditabrak oleh beca, tapi tukang beca itu begini palanya dia, nggak mau mengaku gitu ya. Ya saya bilang bukan saya, tapi kemurahan Tuhan, Ibu Yatemi dan rekan-rekan hamba Tuhan. Ternyata ada seorang nenek-nenek penjual makanan. Itu langsung masuk ke dalam kerumunan massa dan memeluk saya. Beliau katakan bukan anak ini yang menabrak, itu yang nabrak tukang beca. Saya diselamatkan oleh nenek-nenek tua penjual makanan saat itu. Contoh yang disebutkan tadi mengenai orang Samaria yang baik hati. Kita sering diperhadapkan kepada situasi seperti ini. Apalagi sekarang zamannya orang sudah rusak ya Pak, Bu. Maksud hati mau menolong, tapi yang terjadi malah dirongrong. Tentu kita minta hikmat Tuhan. Kita minta kebijaksanaan Tuhan. Hati yang bijaksana. Kadang-kadang begini, Ibu Yatemi dan rekan-rekan hamba Tuhan. Ada orang datang minta tolong, itu jadi benalu. Jadi seperti kita diperes, kita seperti ATM. Diminta ini, diminta itu. Nah, disinilah kita perlu Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan berikan kami hati yang bijaksana dan tulus. Ya, Ibu Stefani Trivena dari Surabaya juga pernah mengalami hal ini ternyata ya. Jadi betul-betul kita minta hikmat daripada Tuhan bagaimana kita menjadi penolong bagi sesama kita. Terima kasih Ibu untuk pengalamannya dan ini mengingatkan saya kejadian belasan tahun yang lalu. Kiranya Tuhan menolong kita, diberikan kita hati yang bijaksana dan ketulusan. Selama melayani Ibu Yatemi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin Bapak. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Masih ada yang bertanya? Baru jam 8 kurang. Itu pengalaman yang nampaknya kurang enak ya Pak Petrus yang saya alami. Tapi saya tidak kapok Pak. Ya. Saya tidak kapok. Beberapa tahun kemudian, sama saya jalan naik sepeda. Saya naik sepeda. Saya ngeliat itu kontainer kok bisa masuk ke jalan ini. Jalannya jalan kecil ya untuk 2 mobil. Tapi kok lihat kontainer tinggi itu bisa lewat sini. Lalu saya lihat di depan kontainer itu, di depan kurang lebih 20-30 meter, itu ada pohon-pohon dan ada kabel listrik. Nampaknya kalau kontainer itu lewat, ini kayak sepertinya akan memotong dahan-dahan pohon dan menarik kabel listrik itu. Benar-benar terjadi Pak. Kontainer itu terus berjalan, lalu memotong dahan pohon. Terjadi apa? Terjadi banyak kecelakaan di situ. Lalu ada seorang ibu naik motor, itu anaknya terpental masuk got.
apa yang terjadi dengan kejadian yang riuh seperti itu? Orang banyak nggak menolong. Orang banyak pakai HP, motoin, bikin video gitu. Jadi nggak ada yang menolongin. Itu anak-anak juga jatuh ke got gitu. Lalu saya parkirin sepeda saya menolong anak yang jatuh dari got itu. Saya tolong orang-orang yang terjerat jerat lehernya dengan ke kabel listrik, yang kena patahan pohon. Saya tolong itu, Pak. Saya tolong itu, Pak. Dan yang terjadi adalah 2 tahun kemudian ada seorang pimpinan saya berkata, saya melihat Pak Franky lakukan apa saat itu. Saya lihat Bapak lakukan itu. Dan itulah yang mendorong saya untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Jangankan orang, Tuhan tahu. Tentunya kita lakukan dengan ketulusan. Mungkin kita merasa kapok menolong orang. Kok orang ini mengganggu hidup saya? Tapi kalau Roh Kudus mau berbicara kepada orang-orang yang kita anggap mengganggu hidup kita, mungkin Roh Kudus mau bicara begini. Aku titip jiwanya. Aku titip jiwa orang ini kepada kamu. Dan biarlah lewat hidup kita menyelamatkan orang-orang yang kita anggap perongrong itu. Tidak sesuatu yang tidak mungkin. Allah dapat menempatkan hidup kita sebagai penolong penjaga jiwa dari orang-orang itu. Dan kalau kita pulang, Tuhan akan berkata, ini anakku. Ini anakku yang telah menjaga jiwa, yang telah menjaga, menyelamatkan jiwa orang lain. Bagiku, itulah kebahagiaan di atas segala kebahagiaan. Minta hikmat Tuhan, agar Tuhan benar-benar memimpin kita untuk benar-benar hidup sesuai dengan apa yang kita dengar, sesuai dengan bahasa yang kita pahami. Selamat berjuang Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Shalom. Ya. Dari mana? Saya Freddy. Ini saya pikir sudah tidak ada ini kelas. Saya lagi putar tapi saya coba-coba lagi iseng, ternyata ada. Freddy. Iya. Salam hormat Pak Freddy. Ya. Salam hormat Pak Freddy. Salam hormat. Ya. Ya. Jadi ya, terus apa? Sorry Pak, saya break dulu ya. Baik Pak Freddy, Tuhan berkati Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, shalom Pak. Saya mau menanggapi sedikit Pak Franky. Baik Pak Petrus, siap Ya, Pak. yang tadi sempat ditanyakan oleh Pak Mesianto dari Banyuwangi. Saya ada ilustrasi sedikit aja, barangkali itu bisa berguna bagi yang lain yang mendengarkan. Tapi bagi saya ini awal yang bagus Pak. Ya, karena ini pengalaman saya, menurut saya yang terbaik ya. Begini, soal mendengarkan suara dari Tuhan. Ya, ini memang rawan ya Pak. Ya, tapi saya percaya. Amin. Karena ini pengalaman pribadi, mungkin orang lain nggak bisa seperti saya, tapi atau tidak bisa sama persis begitu. Pak Mesianto, mungkin juga rekan-rekan yang lain. Pak Mesianto punya HP kan? Misalnya Bapak telepon istri Bapak. Ya, Bapak di Surabaya, telepon istri Bapak di Banyuwangi. Terus yang mengangkat telepon itu orang lain. Kira-kira Pak Mesianto tahu enggak itu orang lain atau itu istri Bapak? Tahu Pak. Dari mana Bapak tahu kan? Bapak enggak lihat? Dari suaranya Pak. Oh, dari suaranya tahu ya? Logat, saya tahu logat. dari suaranya. Bapak kenapa kok bisa tahu itu suara istri Bapak? Karena sudah terbiasa kumpul Pak, mendengar tiap hari. Oh, nah di situ Pak, kalau Bapak bergaul erat dengan Tuhan setiap hari, ya lewat apa? Lewat baca firman-Nya, lewat mendengar, lewat renungan, merenung pagi hari, siang hari, malam hari.
kalau Bapak bergaul terus dengan Tuhan, saya yakin dan percaya kalau Tuhan yang berbicara, pasti Tuhan yang Anda pasti akan mendengar, oh ini suaranya Tuhan. Satu lagi Pak, satu lagi. Pak Mesianto, kalau misalnya Bapak di dalam kamar nih, istri Bapak jalan ini bukan berbicara, jalan di samping kamar, berarti kan di ruang lain. Bapak tidak melihat wajahnya, tapi Bapak melihat jalannya, srek. Kira-kira Bapak tahu enggak itu istri Bapak? Ngerti, Pak. Nah, dari mana kalau enggak kelihatan enggak? Pak enggak ada suara nih? Sudah 35 tahun, Pak, bersama-sama itu hafal. Oh, puji Tuhan. Nah, menurut saya ini juga dua ini Pak contoh. Ini yang membuat saya dulu begini Pak. Wah, ini pengalaman menggelikan tapi tidak apa-apa saya buka aja supaya jadi berkat bagi yang lain kalau bisa jadi berkat. Kalau enggak ya mohon dimaafkan. Saya kepingin mendengar suara Tuhan. Setiap malam saya matiin lampu Pak di kamar. Di kamar saya matikan, saya doa. Kalau memang Tuhan ada, lampunya nyala gitu loh. Tiba-tiba nyala atau ada terang yang bagaimana lah. Supaya saya tahu bahwa itu ada Tuhan. Nggak pernah dapat Pak saya. Ya saya nggak pernah dapat. Mencoba itu kan. Wah ternyata tidak seperti yang orang lain. Saya pernah dengar cerita kesaksiannya begitu. Saya jadi pikir wah saya salah juga ya gitu. Nah ketika saya suatu ketika membaca firman itu di Esther Pak. Ya saya masih ingat itu di Esther. Kenapa ya kok saya bolak-balik membaca di Esther itu. Bolak-balik setelah puluhan kali. Setelah saya baca yang lain, saya tetap baca Esther itu lagi. Tiba-tiba saya mendapatkan disuruh ambil doa puasa selama 2 tahun itu Pak. Ya, itu yang saya buat di Jawa Timur berdoa puasa ya waktu itu. Nah, saya percaya itu juga dari Tuhan Pak. Ya, semoga ini bisa berguna. Tapi kalau Anda merasa tidak berguna, itu cuman Pak Petrus saja yang ada-ada, ya mohon dimaafkan aja gitu. Ya, begitu Pak Franky. Saya Pak, saya kesaksian sedikit boleh? Ya saya. Ya, silakan Ben. Ya, saya sebelum menjadi hamba Tuhan, saya tidak mengenal, tidak tahu siapa Tuhan ada atau tidak. Nah waktu itu saya kena narkoba, pergaulan bebas, habislah saya tidak tahu Tuhan. Saya dulu menyembah tempat-tempat angker, pohon-pohon keramat gitu kan. Nah jadi saya tidak tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Yesus. Nah satu ketika saya mengalami yang namanya sudah mentok. Sudah saya berpikir saya tidak punya pengharapan lagi. Ada nggak Tuhan? Nah saya bertanya begitu. Benar nggak ada Tuhan? Apakah saya mati seperti ini terus gitu? Timbul rasa itu di dalam diri saya. Dan pada akhirnya ada memang saya dengar suara di langit. Saya sendiri mendengar beliau bilang, akulah Alfa dan Omega. Akulah Bapa yang mengasihimu. Akulah Alfa dan Omega. Nah, saya belum tahu perkataan apa itu. Saya belum tahu. Nggak pernah ke gereja juga kan. Nah, tetapi suara itu sangat menyejukkan hati saya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sejuk sekali, enak. Tidak ada suara itu yang terlembut, terenak yang pernah saya dengar suara di bumi penyanyi-penyanyi apapun. Lalu saya singkat cerita dituntun sama Tuhan di sebuah gereja, ada hamba Tuhan di situ. Saya sampaikanlah informasi tadi. Lalu beliau bilang, itu Tuhan Yesus. Nah disitulah saya mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan mulai malam ini hidupku untukmu. Nah suara Tuhan pasti tidak akan lari dari firman-Nya yang di Alkitab. Saya percaya itu. Nah itu di situ saya tahu bahwa
Tuhan yang benar itu adalah Tuhan orang Kristen. Jadi sampai saya pun setelah mendengar suara itu, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya pengen mengalami yang namanya kematian pada waktu itu. Karena saya sudah kenal siapa Tuhan pencipta semesta dan semuanya, lalu saya pengen merasakan bagaimana sih ketika roh ini keluar dari tubuh, melihat jenazah, lalu ada apa sih suasana setelah mati, gitu. Gimana di alam ini, gitu kan. Nah, pada jam tepat 12 malam, dan saya dikabulkan Tuhan untuk permintaan itu. Dan akhirnya roh saya keluar, saya lihat tubuh saya roh saya keluar dari tubuh dan saya ada di atas. Nah, lalu dikonfirmasi semua Tuhan di Alkitab itu, saya ingat ayat-ayat firman Tuhan semua, bahwa Yesus bilang Yohanes 14 itu, aku pergi ke sana, nanti aku datang menjemputmu, di rumah Bapakku banyak tempat. Setelah saya ingat di situ, kalau nggak Yesus yang jemput, memang saya tidak tahu akses surga di mana, gelap gulita semuanya. Jadi saya lihat ini alam ini gelap gulita, benar kata Tuhan. Kalau Tuhan Yesus nggak jemput saya, akses surga saya nggak tahu di mana surga itu. Di situ saya ingat, memang dunia ini udah gelap, penuh kegelapan, butuh terang yang namanya Yesus itu. Jadi di situ saya menyadari bahwa namanya suara Tuhan pasti tidak akan keluar dari Alkitab, firman itu tadi. Itu yang saya dapatkan. Dan sebelum saya mengenal Tuhan, tujuan saya mendengar suara Tuhan pasti mendatangkan pertobatan bagi saya. Menyatakan diri bahwa Tuhan itu ada. Itu sebelum mengenal Tuhan. Sesudah saya mendengar suara itu dan memberikan hidup, nah langkah kedua saya mendengar suara Tuhan sampai hari ini, tapi tidak selalu. Kalau untuk hal yang urgent banget, baru saya mendengarkan itu lagi, Pak. Audible gitu. Nah, sesudah saya mendengar suara Tuhan itu, hidup saya akan saya bawa semakin hidup kudus, menyenangkan hati Tuhan, bagaimana hidup sesuai kehendaknya yang ada di Alkitab itu. Itu saya dituntun seperti itu. Karena saya tahu, setelah saya tanya kepada pendeta itu, oh ada di Alkitab kebenaran itu. Ya saya berpatokan sama yang ada di Alkitab semua. Seperti itu. Nah, jadi suara Tuhan tidak akan mungkin menyimpang dari firman, dari Alkitab. Yang kedua, dia itu konstan. Dia tetap. Contoh, setelah saya menjalani hidup melayani Tuhan, saya suatu ketika meminta jodoh sama Tuhan. Tuhan, saya butuh jodoh untuk melayani. Saya bilang, saya minta. Karena saya percaya kalau melibatkan Tuhan tidak akan pernah salah. Itu saya waktu itu. Ternyata benar. Nah, karena jodoh itu hal yang urgent. Kalau tidak saya salah melangkah nanti. Hancur saya nanti. Tuhan benar bersuara lagi datang. Di langit saya dengar lagi. Nah, inilah sekarang saya menikah dengan istri saya sekarang. Saya berpikir, kalau bukan suara Tuhan itu, maka dia atau suara hati itu pasti tidak konstan, tidak dia fluktuasi. Kalau cuma suara hati, dia bisa berubah-berubah. Tapi karena itu suara Tuhan dan saya kenal suara itu dan saya pernah dengar dan tidak pernah berubah, mau keadaan saya kacau balau pun itu tetap ada di dalam hati saya. Lalu saya berkata, baik Tuhan, dia ada di sana. Nah, singkat ceritanya itulah istri yang jadi istri saya sekarang ini, Pak. Itu dari kesaksian saya soal mendengar suara Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Puji Terima kasih, Bung. Terima kasih, Bung. Bapak Pendeta Beni Tampu Bolon mengalami hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Waduh, luar biasa. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, gimana? Ada komen lagi, Pak Franky? Saya cukup, Bapak Pendeta. Cukup, ya. Ini kita mau pengumuman ya, Pak, sebentar. Baik. Untuk bulan depan kita akan ketemu nanti tetap pada Senin 3 Maret 2025. Tolong teman-teman yang lain diberitahu bahwa jam 18.30 itu sudah mulai pujian dan langsung firman Tuhan supaya tidak banyak waktu yang terbuang. Itu. Jangan lupa 3 Maret, Senin 3 Maret 2025 kita ketemu lagi di layar ini, Pak. Masih di layar. Setengah 7 malam.
setengah 7 malam ya boleh. Tapi jam 6 itu memang teman-teman sudah pada nongol itu Pak ya. Sudah pada ngantri itu ya. Tapi nggak apa-apa ya, silakan sambil berbincang-bincang. Saya rasa enggak ada yang lain. Satu lagi ya Pak. Ini kok saya tergelidik lagi. Mungkin boleh di share host Yeremia 15 ayat yang ke-16. Yeremia 15 ayat yang ke-16. Setelah itu ditutup oleh Pak Franky. Nah, dikatakan di sini apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Amin. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Ternyata ini adalah pujian, Pak. Ini adalah pujian, saya lupa yang ngarang siapa, tapi ini pujian pertama yang saya ingat supaya saya senang membaca firman Tuhan. Pujiannya sebagai berikut Pak ya. Setelah itu Bapak tutup dalam doa berkat ya. Apabila aku bertemu dengan perkataanmu, maka aku menikmatinya. Amin. Amin. Apabila aku bertemu dengan perkataanmu, Yes. maka aku menikmatinya. Yes. Yes. Firman-Mu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Ya puji Tuhan Pak. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya. Di dalam surga, Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati dan pikiran kami. Kami sungguh bergirang ketika kami mendapatkan pesan, nasihat, ketetapan, dan pengajaran Tuhan atas kami. Biarlah kami memiliki telinga seorang murid yang selalu ingin mendengar perkataan gurunya. Berikanlah kami hati yang subur agar firman-Mu dapat tumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga orang-orang di sekitar kami dapat merasakan kehadiran Tuhan lewat perilaku hidup kami. Orang-orang lain dapat mendengar perkataan kami karena Tuhan yang terlalu menguasai hidup kami. Bapa, berkati persekutuan yang kecil ini. Berkati perhimpunan hamba-hamba Tuhan ini. Biarlah kami tidak saja berkumpul, bertemu tatap layar sebulan sekali. Dan tolonglah kami Tuhan, agar suatu saat nanti Tuhan kumpulkan kami bertemu dengan muka di kerajaan-Mu. Tuhan berkati Pak Petrus yang telah berjerih lelah demi terselenggaranya pertemuan ini. Tuhan berkati kesehatan, Tuhan berkati umur panjang, Tuhan berkati dengan kebahagiaan. Tuhan, kami menyerahkan semua hamba-Mu yang hadir pada malam hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa turun atas kami, dan cinta kasih dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Dalam persekutuan rohnya yang kudus, roh kebenaran, roh Bapa yang menghimpun kami hari ini dan sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri pertemuan ini. Amin. Selamat malam Shalom, Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih, Pak Franky. Terima kasih Pak Petrus. Selamat malam Pak. Terima kasih. Sama berjuang, Tuhan berkati. Sama berjuang. Ya, Tuhan berkati. Selamat malam Pak Franky. Selamat malam Bapak. Sama berjuang. Sama berjuang. Puji Tuhan. Pak Petrus.
Tuhan berkati Pak. Tuhan berkati Terima ya. kasih Pak Petrus. Terima kasih Pak Petrus, Pak Franky. Terima kasih Pak. Selamat berjuang Bapak. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Istri Fani, Tivena, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ditolong aku, kami banyak Pak. Makasih Pak Franky. Tuhan berkati Bapak. Tuhan Sampai berkati. bertemu di bulan depan. Amin, amin, amin. Amin, puji Tuhan. Pak Franky, terima kasih ya. Pak Petrus, Tuhan berkati Pak Petrus. Ya, Tuhan Pak Parno, Tuhan berkati Pak. Ya, pokoknya sampai ketemu ya. Tetap jaga kesehatan ya. Pak Petrus, selamat datang nanti sampai di Banyuwangi. Ya, nanti kapan Bu Yatemi, Tuhan berkati Bu Yatemi.